اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sahabati wa tabi'in wa ila arba'atil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali bila hadrati sultanil awliya illahi sya'abdul qadir jalani wal ulama il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami' mu'allifil kutubil lati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa khususan la hadrati mu'allifi hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar ila hadrati Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa ila masyayikhina wa muallimina wa man 'allamana wa walidihim wa li arwahi abaina wa ummatina wa jadadina wa jaddatina wa aqribaina wa ashabina wa arwahi jama'atina fi hadzal masjid wa lil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mukarramun para asatidz, para tokoh masyarakat, bapak-bapak yang saya muliakan, hadirin jamaah Masjid Jami Nurul Qir'ah, wabil khusus Ketua DKM dan para pengurus lainnya yang selalu saya hormati. Alhamdulillah pagi hari ini kembali Allah bangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan amal ibadah, amal-amal soleh kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita lanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini sampai kepada makalah yang ke-24 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa aada alaina min barakatihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatur rabi'atu wal 'ashruna. Dan ini adalah makalah yang ke-24, kaping 24. Wa an Muhammad ibn Ahmad rahimahullahu fi qaulillahi azza wa jalla. Dari Muhammad bin Ahmad rahimahullahu fi qaulillahi azza wa jalla, di dalam menafsirkan firman Allah azza wa jalla, wa sayyidaw wa hasuraw wa nabiyyam minas salihin. Nih, surah apa ini? Membaca Qurannya jarang-jarang, ini apalagi surahnya ya. Wa sayyidan, dan menjadi sayyid. Jadi sayyid.
wa hasuran, dan menahan diri dari nafsu. Hasuran. Wa sayyidan itu jadi sayyid atau boleh juga diartikan menjadi ikutan, menjadi panutan. Wa hasuran, menahan diri dari nafsu. Ai la yarghabu fin nisa'i, tidak menyukai Nabi Yahya itu kepada orang-orang perempuan. Bukannya nggak nafsu, bukan. Hah? Bukannya dia itu lemah. Hah? Ali Imran ya? Ali Imran ya. La yarghabu fin nisa'i, Nabi Yahya itu tidak menyukai orang-orang perempuan. La li ajzi, bukan karena dia impoten, bukan karena dia memang udah tua, lemah, bukan. Bal liman isyahwati faqat, tetapi semata-mata untuk menahan atau mencegah syahwat. Itu. Ya. Ini Nabi Yahya. Wa nabiyan, dan menjadi nabi. Minas shalihin, termasuk daripada keturunan orang soleh, nabi-nabi yang soleh. Wah, ini luar biasa nih Nabi Yahya. Qala ay Syekh Muhammad, Syekh Muhammad berkata, zakarallaha, Allah menyebutkan Sayyidana Yahya alaihi salam, Sayyidana Yahya alaihi salam, sayyidan, sebagai sayyid, wa huwa abduhu, sedangkan Nabi Yahya itu adalah sebagai hambanya Allah Ta'ala. Nih, ada yang mengatakan sayyidan itu tidak boleh diucapkan kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada yang tidak memperbolehkan itu. Bahkan ada yang mengharamkan. Mungkin baru lulus kali dari perguruan tinggi, terus jadi ustadz. Belajar hadis, belajar Quran, lalu tampil sebagai ustadz besar, ngomong sayyidan, itu nggak ada di zaman dulu. Nabi sendiri tidak pernah memakai kata sayyidan, sayyidina Muhammadin. Gitu. Padahal ya boleh kalau kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad adalah sebagai penghormatan luar biasa karena jasa Nabi yang sangat banyak pada umatnya. Wajar kalau kita memberikan penghormatan. Ya. Boleh kita memakai sayyidina, boleh juga tidak memakai sayyidina. Gitu. Boleh, silakan. Ya. Tapi jangan mengharamkan, membid'ahkan dan lain sebagainya. Ini Allah sendiri ini yang memulai dengan kata-kata sayyidan. Wa sayyidaw wa hasuraw wa nabiyyam minas shalihin. Nabi Yahya Allah jadikan sebagai sayyid. Kenapa Nabi Yahya dikatakan sebagai sayyid oleh Allah Subhanahu wa taala? Li'annahu alaihi salam. Karena bahwasanya Nabi Yahya alaihi salam kana ghaliban, beliau dapat mengalahkan. Artinya beliau menang ala arba'ati asya'a, terhadap 4 perkara. Yang pertama, alal hawa, dia mampu mengendalikan hawa nafsunya, menang dia. Dapat mengalahkan hawa nafsunya, dapat menundukkan hawa nafsunya. Buktinya, walaupun dia cinta kepada wanita, tetapi dia mampu mengendalikan hawa nafsu. Yang kedua, wa ala iblisa, terhadap iblis, laknatullah. Dia sanggup menaklukkan iblis, laknatullah. Wa ala lisani, dia mampu mengendalikan lisannya, lidahnya. Tidak berbicara
yang menyakitkan orang. Ini Nabi Yahya alaihissalam. Wa alal godobi, dan bisa mengendalikan emosinya, amarahnya. Jadi 4 inilah kemuliaan Nabi Yahya alaihissalam. Allah nyatakan sebagai sayyidan. Wal maqalatul khamisatu wal 'ishruna, maqalah yang ke-25. An Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Dari Zaidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. La yazalu, ora lingsir-lingsir. La yazalud dinu wad dunya qaimain. Selalu agama dan dunia itu bisa berdiri tegak keduanya. Aidhahiro ini eksis. Kalau bahasa sekarang tuh eksis. Artinya apa? Nah, tampak keduanya itu pokoknya selalu berada di permukaan. Ini agama dan dunia. Madamat arba'atu asya'a, selama atau selagi ada 4 perkara. Fama masdariyatun dzarfiyah. Ma ini adalah masdariyah, maknya mak masdariyah dzarfiyah. Wadama lapaz dama, tamun menjadi tam, sempurna. Bimakna baqiya. Nah, ya eksis gitu. Ya, tetap. Jadi selagi 4 golongan ini bisa memenuhi apa yang menjadi kekuatan dunia dan agama atau agama dan dunia, maka akan eksis. Artinya dunia ini, bangsa ini akan menjadi baik-baik saja. Agama dan dunia ini keduanya berdiri tegak selagi 4 golongan orang ini eksis. Ya. Artinya dapat memenuhi tugasnya masing-masing. Madamul agniya, selagi orang kaya, ya, orang-orang kaya la yabkhuluna bima khuilu, selagi orang-orang kaya itu tidak pelit dengan harta yang Allah titipkan kepadanya, yang Allah berikan kepadanya, itu dunia akan berjalan lancar, baik. Selagi orang-orang kaya mau mendermakan hartanya, menginfakkan harta bendanya, mengeluarkan zakat, membantu orang-orang yang membutuhkan. Itu dunia, agama juga bisa berjalan, bisa menjadi baik karena kemurahan, kedermawanan orang kaya. Bil bina'i lil majhuli, namanya bina majhul, khuilu, ay la yamna'una min ita'is sa'il. Mereka orang-orang kaya itu tidak menahan, tidak mencegah daripada memberikan orang-orang yang meminta. Mimma a'tahumullahu ta'ala, daripada rizki yang telah Allah berikan kepada mereka. Tidak ditahan, tidak pelit orang-orang kaya. Jadi orang-orang miskin tuh hidupnya dibantu sehingga mereka tidak menyimpang dari agamanya, dari akidahnya. Bisa saja dia menjadi orang yang menyimpang agamanya karena terpaksa, karena kemiskinan, lalu ada yang datang membantu. Nah, dari orang lain, kemudian ikutlah kepadanya. Ini kesalahan-kesalahan kita, orang-orang kaya. Wala yamna'unal wajiba alaihim, dan mereka orang-orang kaya itu tidak mencegah, tidak menahan kewajiban atas mereka.
orang-orang yang meminta, yang membutuhkan bantuan, uluran kasih sayang. Selama orang kaya itu tidak pelit, dermawan, artinya kepada orang-orang yang membutuhkan, maka agama dan dunia akan berdiri tegak. Ya, aman-aman saja, tidak terjadi huru-hara dan lain sebagainya. Yang kedua, wa madamal ulama'u ya'maluna bima alimu. Selagi ulama, orang-orang yang berilmu, ya'maluna bima alimu, mengamalkan dengan apa yang sudah mereka mengetahui. Jadi ilmu-ilmu yang mereka sudah dapati, mereka ketahui, mereka pelajari, lalu diamalkan. Ini selama ulama masih mengamalkan ilmunya, minal amri wan nahyi, baik itu merupakan perintah ataupun larangan, dilaksanakan oleh ulama, ilmu-ilmu hasil daripada pembelajarannya, maka dunia dan agama akan berjalan dengan baik. Dan yang menjadi masalah adalah ulama yang punya ilmu banyak tapi tidak mengamalkan ilmunya, itu yang merusak. Wa madamal juhala la yastakbiruna amma lam ya'lamu. Selagi orang-orang yang bodoh tidaklah sombong dari apa yang mereka kita tidak ketahui. Artinya tidak bangga terhadap kebodohannya. Apa yang ia ketahui itu harus diukur, diketahui, dipelajari. Tidak merasa pinter, tidak merasa pandai, tidak merasa bisa. Ini orang-orang bodoh yang baru bisa naik, kan begitu. Maksudnya ayla yu'riduna, mereka tidak berpaling, wala yamtani'una, dan mereka tidak mencegah minta alumima, daripada belajar sesuatu ilmu lam ya'lamu, yang mereka tidak mengetahui. Jadi jangan karena kebodohannya lalu dia sombong, tidak mau belajar sama kita karena dia merasa sudah bisa. Kalau orang-orang bodoh menyadari hal semacam itu, maka agama dan dunia ini akan eksis, artinya berjalan dengan baik. Kemudian wa madamal fuqara'u la yabi'una akhiratahum bidunyahum. Selagi orang-orang miskin, orang-orang fakir tidak menjual agama mereka dengan dunia, tidak menjual akhirat mereka dengan dunia. Nah, ini yang sangat berbahaya. Saudara bisa jadi musuh karena lain akidah. Ai madamu la yatrukuna dina bi akhirid dunya. Artinya mereka tidak meninggalkan agama dengan alasan mengambil dunia. Jadi ditukar. Yang penting dunia mapan, yang penting dunia punya segala kebutuhan bisa terpenuhi. Makanya dia bisa atau mau menukar agamanya dengan dunia. Ini berbahaya. Dunianya sudah miskin, akhiratnya bertambah miskin. Wal maqalatus sadisatu wal ishruna, maqalah yang ke-26. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala yahtaju, berhujjah, Allah yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat, bi arba'ati anfusin ay ashkhasin, dengan 4 orang. 4 orang Allah jadikan hujjah nanti di hari kiamat.
ala arba'ati ajnasin minan nasi, atas 4 golongan, 4 kelompok daripada manusia. Jadi Allah sudah siapkan hujahnya kalau manusia beralasan nanti di hari kiamat. Fayahtajullahul azim. Allah Subhanahu wa taala berhujah. Ya, Allah yang Maha Agung ini berhujah alal agniai terhadap orang-orang kaya. Bi Sulaiman bin Daud, dengan Nabi Sulaiman Daud alaihi wassalam. Ini apa namanya hujahnya Allah Subhanahu wa taala. Kaya pula seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum kepada orang-orang kaya. Pada orang-orang kaya. Apa pertanyaan Allah, lima taraktumul ibadata? Kenapa memang kamu meninggalkan ibadah? Fa in qalu masghuluna bil amwali wal mamlakati. Kalaulah memang mereka itu menjawab, kami ini ya Allah sibuk mengurus harta benda, wabil mamlakati, saya ini pejabat besar, pemerintah, banyak mengatur kepemerintahan, ya mengatur jabatan ini susah payah dari pagi sampai sore terus, kagak sempat-sempatnya ibadah. Itu alasannya begitu. Andai kata orang itu beralasan seperti itu, sibuk karena jabatan, sibuk karena harta benda. Qala Allahu, maka Allah menjawab, lahum kepada para orang-orang kaya, fa ayyu mamlakatin akbaru mimma lakati Sulaimana. Manakah kekuasaan yang lebih besar daripada kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam? Ayo, mana kekuasaan yang lebih besar, jabatan yang lebih besar daripada Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman harta bendanya banyaknya luar biasa. Dia juga menjabat sebagai raja, insyaallah. Tetapi ibadah tetap dia laksanakan. Wa yumalin aksaru mim malihi, dan harta benda manakah yang lebih banyak daripada harta benda Nabi Sulaiman alaihissalam? Wa huwa lam yatrukil ibadah, sedangkan Nabi Sulaiman tidak pernah meninggalkan ibadah. Itu ya, luar biasa ini hujah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kaya itu tidak punya alasan, tidak diterima alasannya kalau dia sibuk ngurusin harta, ngurusin jabatan, pangkat, lalu tidak beribadah. Itu tidak diterima oleh Allah. Dia akan berhujah dengan hamba-hambanya. Yang pertama dengan Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Wa yahtajullaha ta'ala, dan Allah berhujah alal abidi, atas para pelayan, di Yusuf dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini kan para pelayan, abid, namanya jadi budak. Kaya kula, seperti berfirman Allah Ta'ala lahum kepada para budak, para pelayan. Lima taraktumul ibadata, kenapa kamu meninggalkan ibadah? Fa in qalu, maka jika mereka menjawab, nahnu masghuluna bi khidmatis sadatina, kami ini semuanya sama sibuk melayani majikan, melayani penghulu, melayani tuan besar. Andai kata para budak, para pelayan menjawab bahwa kami sibuk memberikan pelayanan kepada majikan, kepada tuan, kepada penghulu, qala Allahu lahum, maka Allah akan memberikan hujah pada mereka. Abdi Yusufu, hambaku itu yang bernama Nabi Yusuf, tahta azizi Misra, di bawah kekuasaan
menteri negeri Mesir, wa mro'atihi, dan juga di tangan dari kekuasaan istrinya menteri dari Mesir. Wa huwa lam yatrukil ibadah, sedangkan Nabi Yusuf tidak pernah meninggalkan ibadah. Kalau di Jawa waktu saya masih di sana ini dijadikan puji-pujian, sholawatan, ya. Sholli wa sallim da iman ala mada, gitu. Terus, Sholli wa sallim da iman ala mada wal ali wal asa biman qad wahada wal ali wal asa biman qad wahada. Eman temen wong sugih ora sembahyang, eman temen wong sugih ora sembahyang. Terus Nabi Sulaiman sugih yo sregep sembahyang, Nabi Sulaiman sugih yo sregep sembahyang, kan begitu. Itu dulu puji-pujian dari kanu begitu. Sholli wa sallim da iman ala mada, sholli wa sallim da iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Eman teman wong ganteng ora sembahyang, kan gitu. Eman teman wong ganteng ora sembahyang, Nabi Yusuf ganteng yo sregep. Nabi Yusuf ganteng yo sregep. Masyaallah. Dulu saya ingat waktu itu di musola masjid-masjid di kampung, ya. Kalau udah menjelang asar atau habis azan tuh begitu, ada puji-pujian namanya. Ini ngambilnya dari sini nih, itu puji-pujian itu ya. Jadi orang kaya ataupun dia menjadi budak atau menjadi pelayan, itu tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah. Jadi Allah sudah siapkan ini hujahnya. Wa yahtajullahu ta'ala, dan Allah berhujah alal mardo, terhadap orang yang sakit, bi Ayyuba, dengan Nabi Ayyub. Masyaallah, Nabi Ayyub alaihi salam sakit berapa puluh tahun. Sehatnya berapa puluh tahun. Tuh Nabi Ayyub. Sampai-sampai istrinya sudah lelah, kecapean ngurusin. Siang malam sore pagi, itu penyakit makin hari semakin parah. Diobatin nggak sembuh-sembuh. Kenapa nggak sembuh-sembuh? Ya memang Allah yang punya kehendak. Ya. Sampai-sampai istrinya berucap, wahai Ayub, engkau ini kan seorang nabi, seorang rasul, pasti kalau minta kepada Allah langsung dikabulkan. Kenapa tidak minta sehat? Gitu kalau bahasa kita. Ya. Kata Nabi Ayub gimana? Sehat saya berapa lama? Sakit saya berapa lama? Timbang. Ternyata masih banyakkan sehatnya. Jawab Nabi Ayub, saya malu minta sembuh kepada Allah, sebab sehat saya masih lebih banyak. Kita baru 3 hari pilek, udah ngeluh mulu. Iya, kaki meluang, baru 2 hari udah ngeluh mulu kita. Sakit perut begitu juga, ya Allah. Ya malu mestinya. Nabi Ayub tuh begitu. Ini hamba Allah yang banyak bersyukur ini begini. Ya kita jangan menganggap ya itu kan nabi namanya kan gitu.
Artinya kita jadikan sebagai teladan, contoh seperti itu. Mudah-mudahan Allah tanamkan sifat yang semacam itu ada pada kita. Ya, sabarnya pada Nabi Ayub. Allah. Nabi Ayub itu kan asalnya orang kaya. Apa yang enggak beliau punya? Harta benda, pertanian, ya, binatang, sampai gajah juga punya. Dan setiap binatang satu pasang itu dua pelayan. Jadi ada yang ngurusin masing-masing. Sampai 500 pelayan punya istri dan punya anak. Itu Nabi Ayub alaihissalam. Tapi yang namanya iblis laknatullah, ya begitu tidak suka pada hamba-hamba Allah yang banyak ibadah kepada Allah. Akhirnya minta izin kepada Allah. Ya Allah, Nabi Ayub itu kan banyaknya bersyukur karena nggak pernah kamu uji. Andai kata engkau uji Nabi Ayub itu, dia akan berubah. Nggak akan bersyukur lagi kepadamu. Begitu. Pengen ngetes ketangguhan Nabi Ayub alaihissalam. Itu akhirnya kata Allah, dah kamu mau apa? Andai kata dia diberikan ujian, pasti dia akan berubah, tidak akan bersyukur, tidak akan ibadah lagi kepadamu. Kata Allah, silakan. Sekarang saya berikan kuasa kepadamu. Diberikan kuasa oleh Allah pada kepada iblis laknatullah. Ketika Nabi Ayub sedang ibadah, ditiup hidungnya. Nah itulah mulai gatal, garuk, siang, malam, sore, pagi, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Itu makin parah sakitnya Nabi Ayub. Masya Allah, sampai membusuk. Sehingga di dalam tubuhnya ada yang namanya belatung, ulet. Setiap kali jatuh, itu belatung diambil lagi. Kamu sudah diberikan rezeki oleh Allah, ini jatahmu. Makan. Kalau kita digigit nyamuk aja juga udah kesel banget. Ya Allah, tuh, Nabi Ayub alaihissalam luar biasanya. Ya, sampai akhirnya diusir oleh penduduk kampungnya. Karena itu penyakit baunya luar biasa. Bau sekali. Ya masyarakat nggak sanggup mencium bau penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Akhirnya dibikinin gubuk di pinggir hutan, dikucilkan ya oleh masyarakatnya. Nabi Ayub istrinya 3, cuma 1 yang selalu memberikan pelayanan, yaitu Siti Rohmah yang 2 lari kabur. Tapi walau demikian tetap beriman ya Nabi Ayub alaihissalam. Tetapi Nabi Ayub tidak berubah, tetap walau dalam keadaan seperti itu ibadahnya nggak pernah surut, nggak pernah berkurang, tetap terus. Akhirnya diuji lagi oleh iblis, menghadap lagi kepada Allah. Ya Allah, itu baru badannya, belum lain sebagainya berupa hartanya. Kata Allah, aku berikan kuasa kepadamu, silakan. Balik lagi iblis laknatullah, hartanya ditiup. Habis semuanya. Itu yang pertanian, yang binatang, semuanya. Juga berikut para pelayannya yang sebanyak 500 pasang. Ya, suami istri dan anak. Berarti anaknya juga ada 500. 500 anak. Binatangnya berarti 1000. Kalau dalam satu keluarga, satu pasang, itu kan berarti udah banyak bener. Itu semuanya. Habis, angus, ditiup, terbakar. Begitu dikabarkan oleh iblis, wahai Ayub, harta bendamu semuanya habis, ludes, terbakar. Kata Nabi Ayub apa jawabannya? Alhamdulillah, beban saya berkurang. Sebab Allah yang memberi, Allah juga yang mengambil. Alhamdulillah. Kalau kita kehilangan sendal,
Udah kesel banget. Hah? Udah kesel banget sendal kita hilang. Allahu Akbar. Ya, itu Nabi Ayub. Akhirnya kembali lagi kepada Allah. Ya Allah, baru harta bendanya, berikan kekuasaan kepadaku untuk keluarganya. Kata Allah, silakan saya berikan kuasa. Akhirnya begitu sampai di tekalangan tengah keluarganya, digoncang itu semua bangunan rumahnya. Nabi Ayub anaknya banyak kayak gitu, mati semuanya. Ya, bangunan dirobohkan oleh iblis laknatullah. Tapi Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah berkurang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, makanya Allah berhujah kepada Nabi Ayub alaihissalam, kalau pilak-pilak dikit, pusing-pusing dikit, jangan sampai enggak sholat. Pelihara tuh sholat selagi akal kita masih sehat. Kalau nggak boleh kena air ya tayamum, kan begitu. Ya, jangan mempersulit diri. Baik, ya. Oh, giliran ya. Wa yahtajullahu ta'ala alal mardo bi Ayyub alaihi salam. Kayakulallahu, seperti Allah berfirman atau bertanya lahum kepada orang-orang yang sakit. Lima taraktumul ibadata, kenapa engkau meninggalkan ibadah? Wa in qalu, maka jika mereka berkata, menjawab, nahnu mardo, kami ini orang-orang yang sakit ya Allah, sehingga tidak bisa ibadah. Waktu sehat kami bisa ibadah, tapi begitu sakit kami tidak bisa ibadah. Padahal ibadah itu selagi akalnya sehat tidak menggugurkan kewajiban. Qala Allahu lahum, kemudian Allah berfirman lagi kepada mereka yang sakit, abdi Ayyuba marodon syadidan, hambaku nama Ayub adalah sakit, orang yang sakitnya parah, sakitnya berat, sakitnya dahsyat. Itu Nabi Ayub. Nah, kalau daging digaruk rontok kan dahsyat itu, gatal kagak mau hilang. Ya, dahsyat sekali ini, berat penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub alaihissalam. Wa huwa lam yatrukil ibadah, tetapi beliau tidak pernah meninggalkan ibadah. Tuh, Allah berhujah kepada Nabi Ayub alaihissalam. Kalau ada orang yang sakit tidak mau ibadah, tidak mau mengerjakan sholat, wa yahtajullahu ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berhujah alal fuqara'i, terhadap orang-orang yang fakir miskin, bi Isa, dengan Nabi Isa alaihi salam. Ini hujahnya Allah pada Nabi Isa. Kayakulallahu lahum, seperti Allah berkata kepada orang-orang yang fakir, yang miskin, lima taraktumul ibadata, kenapa engkau meninggalkan ibadah? Pertanyaan Allah kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir. Wa in qalu, jika mereka berkata atau menjawab, nahnu masghuluna bi masyaqqatil fakri, kami ini ya Allah orang-orang yang sibuk menanggung kesulitan, menanggung kepayahan kemiskinan, menanggung resiko kemiskinan, menanggung beratnya kemiskinan atau kefakiran. Jadi berat beban hidup, buat makan, buat macam-macam kebutuhan sehari-hari. Jadi dengan banyak mengeluarkan tenaga, menguras tenaganya, makan waktu banyak
sehingga ibadahnya tidak sempat. Kata orang fakir, orang miskin itu begitu. Qala Allahu lahum abdi Isa afqaruman fil ardi. Allah berfirman kepada orang-orang yang fakir, orang yang miskin. Abdi Isa, hamba saya adalah Isa. Afqaruman, orang yang paling fakir, orang yang paling miskin fil ardi, di atas muka bumi. Di bumi ini nggak ada lagi yang lebih fakir selain Nabi Isa. Ini Nabi Isa ini. Afqaruman fil ardi, orang yang paling fakir, orang yang paling miskin di muka bumi ini. Itu Nabi Isa alaihissalam. Wa huwa lam yamlik syai'an minad dunya. Nabi Isa itu tidak punya apa-apa daripada dunia. Falaisa lahu baitun, beliau enggak punya rumah. Wala malun, harta benda juga beliau enggak punya. Wala zaujatun, bini juga kagak punya. Ini Nabi Isa ini saking miskinnya. Tetapi wa huwa lam yatrukil ibadata, beliau itu tidak meninggalkan ibadah. Insyaallah ibadah nggak boleh ditinggal, sebab sholat sembahyang ini adalah pekerjaan utama yang akan mengikut sertakan ibadah-ibadah yang lain menjadi baik. Kalau sholatnya baik, kalau sholatnya jelek, yang lain walaupun baik banyak, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maqalatu sabi'atu wal asyruna, dan maqalah yang ke-27. An Sa'd bin Hilalin rahimahullahu ta'ala, dari Sa'ad bin Hilal rahimahullahu ta'ala, innal abda idza aznaba ay sara dza dzambin mannallahu ta'ala. Bukan minallahi, tapi mannallahu ta'ala, ay an'ama alaihi. Biasanya begitu kalau kalimat nggak ada harokatnya, suka salah baca kita. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza aznaba, apabila berbuat dosa, ay sara za dzambin, jadi ia mempunyai dosa, orang yang mempunyai dosa. Mannallahu ta'ala, Allah akan memberikan anugerah. Ay an'ama alaihi, Allah memberikan nikmat atasnya. Walaupun dia berbuat dosa, banyak dosanya, tidak pernah ibadah, berbuat maksiat terus, yang namanya rezeki, anugerah, nikmat tetap Allah berikan. Bi arba'i khisalin, dengan 4 perkara. La yahjubu anhu, Allah tidak menghalangi daripada orang tersebut ar-rizqa, rezekinya. Walaupun dia setiap hari berbuat dosa, ibadah kagak pernah, tetapi rezeki tetap Allah berikan. Ini sifat rahmannya Allah. Ayla yamna'uhu minar rizki, Allah tidak menahannya, tidak mencegahnya daripada rezeki. Tetap Allah kirim, Allah berikan rezekinya. Yang kedua, walayah jubu anhu sihata, Allah tidak menghalangi, tidak menutup daripadanya sehat badan. Tetap walaupun dia banyak dosa, sehat badannya, keker, makannya doyan. Ya, badannya sehat. Padahal orang itu banyak dosanya. Ailayam na'uhu minas sihatil badani, Allah tidak mencegah, tidak menahan daripada sehat badannya, walaupun dia banyak berbuat dosa. Selanjutnya, wala yudhiru alaihi dzamba bal yasturhu, Allah tidak menampakkan, memperlihatkan
atas orang tersebut akan dosa-dosa yang dia perbuat. Bal yasturuhu, bahkan ditutupin oleh Allah. Dia punya banyak dosa, nggak pernah ditampakkan oleh Allah, ditutupin. Ini kemurahan Allah nih begini nih. Wala yu'aqibuhu ajilan, dan Allah tidak langsung menyiksanya. Ajilan, segera, dengan segera. Maksudnya ajilan ini di dunia, ai fi saatil hadirah, yaitu pada saat yang hadir. Artinya kontan. Begitu dia berbuat dosa, tidak langsung disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal yumhiluhu, bahkan dikasih tempo, ditangguhkan. Siapa tahu besok kali sadar, insaf, kan begitu. Dia bertaubat, makanya ditangguhkan oleh Allah, nggak langsung disiksa. Wala yuhmiluhu, dan Allah tidak mengabaikan. Ya, dikasih tempo tapi nggak dibiarin begitu aja. Ya, nggak digugurin, itu maksudnya dosa-dosanya. Tetap tercatat ya dalam buku catatan malaikat atid, kejelekan-kejelekannya, dosa-dosanya. Wahukia, dan diceritakan anna Adam alaihissalam, sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam, qala, ia telah berkata, innallaha, sesungguhnya Allah, telah memberikan Allah ummata Muhammadin, kepada umat Nabi Muhammad, arba'a karomatin, 4 kemuliaan. Kata Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan 4 kepada umat Nabi Muhammad. Apa 4 kemuliaan itu? Nanti dijelasin. 4 kemuliaan ma'atoniha, yang tidak pernah diberikan kepadaku. Jadi 4 kemuliaan itu enggak diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam, yang diberikan cuma kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idaha, salah satunya, qabulu taubati ka Nabi Makkah. Nih salah satunya, kata Nabi Adam, diterimanya taubat saya itu di kota Makkah. Jarak dari diturunkannya Nabi Adam alaihissalam sampai ke Mekah itu berapa puluh tahun lamanya. Dan belum diterima taubatnya Nabi Adam. Padahal dia selalu mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi begitu sampai di Jabal Rahmah, Allah terima. Bukan di Jabal Rahmah, di mana? Di kota Mekah. Allah terima taubatnya. Lalu Allah pertemukan dengan istrinya, yaitu Ibu Hawa. Di mana? Di Jabal Rahmah. Wa ummatu Muhammadin, sedangkan umat Nabi Muhammad, yatubuna fi kulli makanin, diterima taubatnya di tempat mana saja, di setiap tempat. Ya. Kapan saja dia mau bertobat, fi kulli makanin, di semua tempat, fayaqbalu taubatahum, maka Allah terima taubatnya mereka, asal taubatnya sungguh-sungguh. Nah, wasaniyatu, yang kedua, anni kuntu labisan, bahwasanya aku ini di dalam surga itu dalam keadaan berpakaian. Falamma asaitu ja'alani uryanan, maka tatkala aku bermaksiat, durhaka kepada Allah karena melanggar larangan Allah, memakan buah huldi, sekaligus langsung Allah telanjangin. Kalau bahasa kita tuh begitu. Nah, ja'alani, Allah jadikan aku ini uryanan, menjadi telanjang. Begitu aku bermaksiat, langsung Allah telanjangin aku, nggak berpakaian lagi. Diturunkan dari surga ke dunia dalam keadaan telanjang. Tuh gara-gara makan buah huldi, melanggar larangan Allah.
Wa ummatu Muhammadin, sedangkan umat Nabi Muhammad ya'suna uratan, bermaksiat dalam keadaan telanjang. Hah? Iya, bermaksiat dalam keadaan telanjang, fayal bisuhum, maka Allah memberikan pakaian kepada mereka. Oh, tetap mereka dikasih pakaian walaupun waktu maksiat dia telanjang. Wasali satu yang ketiga, kata Nabi Adam alaihissalam, lama aso itu farroko baini wa baina imrati, ketika aku ini bermaksiat, durhaka kepada Allah, berbuat dosa, maka Allah pisahkan antara aku dan antara istriku, gara-gara berdosa, berdurhaka, bermaksiat kepada Allah. Allah pisahkan Nabi Adam dengan Ibu Hawa. Wa ummatu Muhammadin, sedangkan umat Nabi Muhammad ya'sunallaha, bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, wala yufarriqu bainahum wa baina azwajihim, Allah tidak memisahkan antara umat Nabi Muhammad dengan istri-istri mereka. Tuh ya, ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Nabi Adam ketika berbuat dosa langsung telanjang, ya, bertobat di Mekah, diterima tobatnya. Warabi'atu, dan yang keempat, anni asaitu fil jannati fa akhrijni, fa akhrajani, bukan fa akhrijni. Warabi'atu, yang keempat, anni asaitu fil jannati, bahwasanya aku telah bermaksiat di dalam surga, fa akhrajani minha, maka Allah mengeluarkan aku dari surga. Begitu aku bermaksiat, durhaka kepada Allah, melanggar larangannya, aku dikeluarkan oleh Allah dari surga. Wa ummatu Muhammadun, sedangkan umat Nabi Muhammad ya'sunallaha, bermaksiat kepada Allah, kharijal jannati, di luar surga, fayudkhiluhum fiha, kemudian Allah masukkan mereka ke dalam surga, idza tabu, apabila mereka bertaubat. Tuh, murahannya Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat dosa di luar surga, kalau memang benar-benar dia bertaubat, sadar, insaf terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan, kemudian dia mengakui segala dosa-dosanya, berjanji tidak akan mengulangi kembali, benar-benar taubatnya, maka dia nanti akan Allah masukkan ke dalam surga. Ya, itulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi Muhammad benar mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa bertemu, berjumpa dengan Nabi kita, bisa mendapatkan syafaatnya, bisa masuk surga bareng-bareng. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ilman naf'uhu bihi wa miraka wa nawahiyaka, warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah alaina abwaaba rahmatika wanshur alaina hikmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.